Jadi kali ini kita akan belajar mengenai Radiant's top tower is under attack. Radiant structures are fortified. Radiant's top tower is under attack. Radiant's top tower has fallen. Oi! Coi! Trời ơi! Xin đâu? Ê! Xin đâu? Radiant's Oh, top okay. barracks has fallen. Radiant's top barracks are under attack. Radiant's middle tower is under attack. Kau nó gimana? Kau nó gimana? Kau nó gimana? Dapet dulu. Oh anjing, dapet ya. Wah, masih. Oh, Radiant's middle tower has fallen. dapet ya. Dapet. Say something, I'm giving up on you. I'll be the one. Oke, jadi kali ini kita akan membahas tentang Counting Intermediate, bab tentang laba bersaham. EPS merupakan informasi perusahaan yang menunjukkan laba bersih perusahaan yang siap dibagikan kepada para pemegang saham. Nah, EPS juga merupakan rasio yang menunjukkan besar keuntungan yang akan diperoleh oleh investor dalam per lembar sahamnya. Nah, EPS ini merupakan daya tarik perusahaan untuk para investor maupun calon investor. Struktur modal perusahaan ini ada dua, yaitu sederhana dan kompleks. Sederhana adalah jika perusahaan itu hanya memiliki saham biasa tanpa adanya saham atau sekuritas yang memiliki potensi untuk mengurangi nilai EPS. Nah, sedangkan yang kompleks itu adalah perusahaan yang memiliki sekuritas yang memiliki potensial untuk mengurangi nilai EPS. Tapi kali ini kita akan membahas tentang basic EPS. Formula dari EPS ini adalah net income dikurangi dengan dividend preference dibagi dengan rata-rata tertimbang saham yang beredar atau yang bisa kita kenal WASO atau weighted average share outstanding. Yang pertama adalah net income. Kita pasti sudah tahu dong bagaimana cara mencari nilai net income, yaitu dengan gross profit atau laba kotor dikurangi dengan beban-beban yang terjadi selama tahun berjalan dan juga dikurangi dengan tax atau pajak yang akan menghasilkan nilai net income. Yang kedua adalah dividend preference. Dividend preference ini ada dua macam, yaitu kumulatif dan non-kumulatif. Pertama, yang kumulatif. Nilai dividend preference ini akan selalu mengurangi nilai net income meskipun perusahaan mengumumkan pembagian dividen ataupun tidak sama sekali mengumumkan pembagian dividen. Nah, yang kedua adalah non kumulatif. Untuk yang kumulatif ini, nilai dividen preference hanya akan mengurangi nilai net income jika perusahaan mengumumkan pembagian dividen. Jika tidak, nilai net income tidak dikurangi dengan dividen preference. Nah, yang ketiga adalah jumlah rata-rata tertimbang saham beredar. Nah, jumlah rata-rata saham beredar ini adalah menghitung jumlah saham yang beredar selama periode berjalan dan juga ditambah dengan aktivitas perusahaan yang mengakibatkan jumlah saham itu bertambah atau berkurang. Nah, nilai ini biasanya berubah-ubah berdasarkan aktivitas perusahaan. Semisal perusahaan menerbitkan saham biasa dan juga mengumumkan dividen saham, pembelian kembali saham biasa atau yang biasa disebut treasury stock, dan juga menjual treasury stock. Itu akan merubah nilai jumlah rata-rata tertimbang saham beredar. Itu tadi penjelasan sedikit mengenai EPS. EPS ini
sangat penting untuk investor karena merupakan tolak ukur para investor untuk menanamkan modalnya ke perusahaan itu. Biasanya sih semakin tinggi EPS semakin menguntungkan untuk para investor. Dan yang terakhir, kesan-pesan untuk dosen saya, Pak Aristia Hermawan. Orangnya baik, supel, dan humble juga sama mahasiswanya, karena setiap beliau mengajar ini, beliau selalu memberikan waktu kepada mahasiswa-mahasiswanya untuk berdiskusi. Setelah beliau menerangkan materi, beliau selalu memberikan waktu untuk berdiskusi pada teman-teman. Jika masih ada teman-teman yang bingung, pasti beliau sempatkan untuk mendatangi satu murid-muridnya jika masih ada kebingungan. Nah, di sana saya merasa metode beliau ini belum pernah diajarkan oleh dosen-dosen lainnya. Dan itu yang saya salut Pak Aristia. Terima kasih Pak. Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Pak Aristia, karena dengan metode pembelajaran yang Bapak ajarkan kepada kami, kita dapat memahami materi-materi lab akuntansi dengan mudah, yang harusnya susah menjadi lebih mudah. Seperti itu saja. Terima kasih Pak Aristia. Assalamualaikum.